Ngitungnya bukan dari omset, ya 0,5%, tetapi dari laporan keuangan. Dari laporan keuangan. Dari penghasilan bersih. Kalau omset kan penghasilan kotor, ini dari penghasilan bersih. Ngitungnya bagaimana? Nah, sebelum itu Bapak Ibu, saya jelaskan dulu nih ya, tarif PPh badan. Tadi PPh badan ini itu kan adalah sebesar 22%. Lupa kok beda jauh ya, nanti 0,5%, sekarang 22%. Yang UKM itu memang 0,5%, tapi dari penghasilan itu tidak melihat biaya-biaya. Sedangkan untuk non UKM tarifnya memang lebih tinggi 22%, tetapi dari penghasilan bersih, dari laporan keuangan, penghasilan setelah kurangi biaya-biaya. Biaya-biaya apa saja sih? Biaya gaji, contohnya pegawainya, biaya mungkin eh, penyusutan, ya, penyusutan asetnya, baik kendaraannya atau peralatannya, ya, kemudian biaya listrik, semuanya dikurangi, ketemu penghasilan keuntungan bersih. Keuntungan bersih inilah yang dikalikan 22%. Ya. Kemudian ada lagi tambahan, maaf ya, ada lagi tambahan. Kalau seandainya omset koperasi tersebut di atas 4,8 miliar, tapi tidak sampai dengan 50 miliar, contohnya koperasinya Pak Ara tadi, ya, dihitungnya omsetnya berapa? Omsetnya setahunnya 10 miliar. Berarti dia itu non UKM di atas 4,8 tapi nggak sampai 50 miliar, ada fasilitas perpajakan berupa pasal 31E. Ya, di mana wajib pajak badan dalam negeri termasuk koperasi dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurang tarif sebesar 50%. Sebesar 50% dari tarif semula, yang 22% menjadi 11%. Berkurang lagi tarifnya kalau omset nggak sampai 50 miliar. Dari tarif normal yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian bruto sampai dengan 4,8 miliar. Maksudnya bagaimana? Maksudnya paling enak kita sambil contoh. Nah, paling enak nih nyampaikan pakai contoh nih. Oke ya. Oke, ini masih tahun 2022, tahun kemarin. Contoh nih, ada koperasi XXX triple X di sini ya. Tahun 2022. Omsetnya tahun 2022 ini 30 miliar. Waduh, besar sekali nih ya. Omset 30 miliar dalam satu tahun. Bagi Bapak Ibu mungkin enteng, bagi saya besar nih ya. 300 miliar loh setahun tahun ya. Berarti dia dapat fasilitas nggak? Dapat fasilitas pasal 31E. Kemudian dari omset yang 30 miliar dikurangi biaya-biaya semuanya sampai ketemu penghasilan bersihnya hanya 5 miliar. Jadi pahami Bapak Ibu ya. Ini omset penghasilan kotor 30 miliar, biaya-biayanya itu 25 miliar sendiri. 20 miliar sendiri di sini Bapak Ibu. Biaya-biayanya. Selisihnya hanya 5 miliar. Ya. Selisihnya hanya 50 miliar. Jadi bersihnya hanya 5 miliar. Nah, ngitung pajaknya bagaimana? Pasti pajak ini dihitung hari 5 miliarnya kan Bapak Ibu. Karena penghasilan bersih di UKM. Bukan dihitung dari 30 miliar, tapi dihitung dari 5 miliar. Dari 5 miliar ini ya, nanti ada yang kena tarif 11%, ada yang kena tarif 22%. Kenapa kok jadi dua tarif? Kan dia omsetnya nggak sampai 50 miliar. Maka dia dapat insentif. Ada yang 11%, ada yang 22% tarif normal, ada yang dikenakan tarif insentif. Nah, bagaimana sih penghitungan tarif insentifnya? Ya, walaupun di aplikasi nanti otomatis secara online ya, kita ajari cara ngitung. Oke, ngitungnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu adalah koperasi dan UKM, saya kembalikan lagi, saya ingatkan, yang dihitung pajaknya adalah penghasilan ya bersihnya atau penghasilan kena pajak 5 miliar. Nah, dari 5 miliar ini kita breakdown. Ada yang kena 11%, ada yang kena 22%. Nah, yang 11% bagaimana ngitungnya? Jadi disampaikan omset sampai dengan 4,8 miliar dikalikan tarif 11%, separuh dari tarif semula. Ngitungnya ya, penghasilan kena pajak yang dapat insentif yaitu cara ngitungnya adalah 4,8 dibagi total omset dikalikan penghasilan kena pajak. 4,8 dibagi omset dikalikan penghasilan kena pajak. Maka jumlahnya adalah 4,8 miliar dibagi ya omset 30 miliar
dikalikan penghasilan kena pajaknya 5 miliar. Ketemu 800 juta. 800 juta inilah yang dikalikan tarif 11%. Tarif yang dapat insentif. Sisanya dari 5 miliar dikurangi 800 juta, sisanya yang 4,2 juta ini yang dikenakan tarif normal. Dijumlahkan inilah pajak koperasi dalam 1 tahun. Jadi kalau kita hitung, dari omset bersih 5 miliar, pajaknya besar ya 1 miliar lebih. Tapi kalau seandainya ini pajak ini besar kecilnya mengikuti omset dan mengikuti penghasilan bersihnya. Tapi kalau penghasilannya semakin kecil di sini ya, semakin kecil penghasilan, maka selisih pajaknya juga semakin pajaknya dibayarkan juga semakin kecil. Selisihnya juga lumayan banyak ini antara kalau dia omset 5 miliar dan seandainya dia omsetnya PKP-nya hanya 4,8 miliar. Itu Bapak Ibu. Jadi ini cara penghitungan PPh di mana dia mendapatkan insentif. Artinya dari 5 miliar ini di breakdown, ada yang kena 11%, ada yang 22%. Jadi hitung dulu ini ya Bapak Ibu ya, mana penghasilan kena pajak yang dapat insentif, sisanya ini yang enggak dapat insentif yang dikalikan tarif normal 22%. Nanti kalau masih bingung, Bapak Ibu bisa bertanya atau diskusi lagi. Oke, kemudian tadi saya sampaikan ya, kalau non UKM ini ada namanya kredit pajak. Kredit pajak ini kalau Bapak Ibu transaksi dipotong PPh-nya bisa dipotong pasal 21, 22, 23 atau PPh pasal 24 kalau ada penghasilan dari luar negeri. Kalau Bapak Ibu dipotong ya dapat dipotong pasal 21, 22, 23 jangan dibuang tapi diarsipkan, nanti akan menjadi pengurang pajak atau kredit pajak di akhir tahun. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Contoh kredit pajak ini penggunaannya bagaimana? Ya, contohnya nih, kalau Bapak Ibu sebagai anggap aja sebagai UKM, orang pribadi lah, orang pribadi ya. Contohnya Bapak Ibu non UKM di sini, ya non UKM aja lah ya. Contohnya ini penghasilan omsetnya 25 juta. Ya, ini mungkin dalam kita buat nilai yang gampang hitungnya ya, anggap pajak ini dalam ribuan berarti 25 miliar contohnya nih Bapak Ibu ya. Ini adalah pajak yang harus dibayar dalam 1 tahun. Ada kredit pajaknya 2,5 dan 7,5 ya. Bukti potong pasal 22 dan 23 ini merupakan kredit pajak. Kalau di total jumlahnya 10 juta. Kalau dalam ribuan mungkin 10 miliar. Yang harusnya bayar 25 miliar dikurangi kredit pajak 10 miliar, maka sisanya ini yang harus dibayar sendiri. Ya. Kemudian angsuran pasal 25 adalah ya yang harus dibayar sendiri, inilah yang dibagi 12. Inilah adalah hitung angsuran PPh pasal 25. Jadi rumusnya seperti ini Bapak Ibu ya. Kredit pajak ini sebagai pengurang untuk menghitung berapa pajak yang harus dibayar sendiri di akhir tahun. Berapa PPh pasal 29-nya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau pasal 25 ini adalah angsuran, pasal 29 ini adalah pelunasan. Nah, ini cara menghitung PPh pasal 25 ini. Kemudian jangan lupa kalau sudah kehitung PPh pasal 25-nya, Bapak Ibu jangan lupa membayar dan melaporkan. Membayarnya ini maksimal tanggal 15 berikutnya dan lapornya tanggal 20 bulan berikutnya.